Terima kasih Ibu Ketua yang cantik. Yang saya hormati Ketua bertiga di depan beserta seluruh anggota Komisi 4 RMS loh. Enggak, semuanya ganteng Ketua. Yang saya hormati Pak Menteri beserta Eselon 1 yang hari ini hadir, kemudian dari Dirut juga Bulog, Pupuk Indonesia juga hadir. Yang pertama, kami menggarisbawahi terkait prognosa neraca komoditas pangan strategis nasional per periode Januari dan Mei 2022. Tadi beberapa rekan-rekan dari fraksi sudah mengapresiasi dan menyambut baik bahwa data ini akan pasti betul begitu kan. Nah, tapi kami hanya mengingatkan dan memberikan catatan bahwa bagaimana menjamin ketersediaan ini sampai akhir Mei. Ini harus betul-betul dilakukan kontrol yang ketat, monitoring yang terus ke lapangan, dan banyak tindakan-tindakan masif yang harus kita lakukan bersama. Karena kalau melihat di sini ada beberapa komoditi yang rawan seperti bawang merah, cabai merah keriting dan rawit, juga telur ayam ras. Kalau melihat dari stok awal 2022, ini kita tidak ada stoknya. Dan yang menjadi data pendukung pertama adalah perkiraan produksi dalam nasional. Nah, kalau kita tahu bahwa prediksi perkiraan produksi dalam nasional ini kan bergantung sekali dengan dinamika yang saat ini sedang kita hadapi, seperti persoalan kelangkaan pupuk. Kemudian yang kedua lagi terkait cuaca yang begitu ekstrim, yang seharusnya ini musim hujan jadi musim kering, yang seharusnya ini musimnya kemarau menjadi banjir dan lain sebagainya. Ini jadi catatan penting. Karena saya mengambil salah satu contoh itu di dapil saya, Kabupaten Sintang, yaitu ada beberapa kecamatan yang merupakan sentra cabai rawit. Jadi sudah beberapa bulan ini mengalami serangan hama seperti jamur, pembusukan buah. Jadi saya sudah mendapatkan surat memang dari dinas, dan beberapa minggu yang lalu juga sudah saya teruskan kepada Dirjen Horti yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan lanjut. Nah, seperti contoh ini kenapa saya sampaikan, karena mengingat di Sintang itu sentra yang paling utama memang 3 kecamatan itu tadi. Kalau di situ sudah lumpuh total untuk produksi cabenya, di Kabupaten Sintang pasti akan langka. Nah, ini yang kita takutkan ke depan kalau tidak ada mitigasi-mitigasi yang baik dari kementerian, blunder gitu di lapangan. Tapi kami yang pasti mengapresiasi data ini, semoga ini tugas kita bersama untuk melakukan kontrol di lapangan. Kemudian yang kedua terkait BPDPKS, tadi Pak Ketua juga menyinggung, ini memang sangat penting, dan beberapa bulan yang lalu juga saya sudah berkali-kali mengatakan ini ketika raker di beberapa wilayah saya di dapil, bukan cuma di Kalimantan tapi hampir di seluruh provinsi yang produktivitas sawitnya ini besar mengalami hal yang sama. Jadi banyak masyarakat kita itu yang masih enggan untuk mengikuti program ini. Nah, ini menjadi catatan serius di mana mereka takut masa tunggu tanamnya ini tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak ada penggantinya di situ. Dan selain itu, ini juga ada kaitannya dengan klaim asuransi Ida Pertabun yang dulu juga pernah saya tanyakan. Memang ini sudah lama sekali, tapi ketika turun ke lapangan kita coba sosialisasikan tentang target PSR dan begitu pentingnya, ini kan termasuk program strategis nasional yang harus kita dukung bersama. Tapi masyarakat selalu mengatakan bahwa kami takut untuk mengikuti ini karena asuransi kami aja belum dibayar klaimnya. Jadi kami bingung masa tunggu ini mau mengharapkan penghasilan dari mana dan lain sebagainya alasan. Tetapi itu sangat masuk akal. Untuk asuransi ini Pak Dirjen, mungkin Pak Sekjen juga, saya minta arahan. Ini harus kemana? Saya mencoba membantu masyarakat karena kemarin dengan Pak Dirjen memang sudah ada jawaban. Apakah harus sampai ke OJK dan lain sebagainya? Ini mohon nanti arahan. Karena ini sangat penting untuk kasus klaim asuransi yang ada di Indonesia, karena miliaran bahkan mungkin triliunan juga. Dan kalau memang target BPDPKS ini di PSR ini masih sangat lemah, kenapa sih tidak dimaksimalkan mungkin di program yang lain seperti penguatan untuk akses infrastrukturnya, kemudian juga pelatihan kepada petani-petani sawit rakyat, karena di sana itu banyak juga beredar cara membedakan bibit sawit palsu dan asli aja masyarakat kita tuh bingung. Petani kita banyak yang tertipu meskipun dikatakan ini dari PPKS dan lain sebagainya, tapi masih banyak juga sawit yang bibitnya ternyata
palsu, jadi tidak bisa berbuah dan lain sebagainya. Jadi banyak kekhawatiran masyarakat kita terhadap program PSR ini, makanya enggan untuk mengikuti. Kemudian yang terakhir terkait pupuk, memang dari fraksi Nasdem satu suara dengan rekan-rekan yang lain, pada intinya kita menginginkan pupuk ini bisa terus ada untuk masyarakat, karena ini memang masih sangat-sangat dibutuhkan. Kalau berbicara untuk dicabut atau mungkin ditangguhkan subsidinya, bisa dipikirkan mungkin berkali-kali lagi untuk rencana ini, karena memang kelangkaan yang cukup besar membuat produktivitas pertanian kita juga akan mengalami efek yang begitu besar juga. Dan terkait pupuk, apakah Kementan juga sudah mempunyai akses atau peran yang begitu luas untuk penentuan, karena berkaitan juga dengan fungsi kontrol, karena yang saya dengar bahwa Kementan ini tidak terlalu punya peran atau ruang untuk mengakses secara keseluruhan rantai distribusinya. Jadi mulai dari lini 1, oke, Kementerian Pertanian dengan yang berkaitan, kemudian lini 2 sampai 4 itu lebih ke provinsi, apalagi yang lini 4 ini kan sampai ke pengecer dan distributor. Nah, ini apakah Kementan juga punya akses untuk menekan, untuk mengintervensi, mengontrol bagaimana rantai pasok distribusi dari pupuk bersubsidi ini, karena ini juga menjadi peran penting Kementan, karena ketika ada masalah, ada gejolak dengan pupuk, pasti yang mendiskusikan berat dan tugasnya ada di Kementan bersama dengan Direktur Pupuk tentunya Indonesia. Untuk Direktur Pupuk, saya mau menanyakan bahan yang disajikan. Ini per sampai Maret, pupuk organik cair dan organik granul ini cenderung mengalami belum signifikan penyerapan. Ini kenapa? Mungkin bisa dijelaskan, apalagi yang organik cair. Karena sebetulnya kalau dilibatkan mungkin anggota untuk mencari atau mensosialisasikan di dapil, saya pikir kebutuhannya sangat besar, cuma mungkin tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Terima kasih Ketua, itu saja waktunya. Selamat sore. Selanjutnya Ibu Alin Mus, silakan 3 menit.